Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang wira swasta dan wirausaha berpikir perubahan. Ada beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pembelajaran atau pemberian mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, itu menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistematik, dan ilmiah. Kemudian menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis di sini yaitu berbasis ilmu. Ketika kita ingin menerjunkan diri di dunia bisnis, otomatis kita harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita terjun ke satu profesi tapi kita tidak mengetahui ilmunya seperti apa. Kemudian inovatif. Ketika kita ingin berwira swasta, berwirausaha, diperlukan satu inovasi-inovasi di mana biasanya jenis usaha, contoh misalkan di bidang makanan, pasti yang akan dijual adalah makanan atau minuman-minuman yang memang sedang hit saat ini. Otomatis banyak saingannya, banyak kompetitornya. Nah, di sini diperlukan beberapa inovasi supaya usaha yang kita bangun bisa terus bertahan. Selanjutnya S-nya itu strategi. Setiap usaha, setiap kita menjalani usaha, apapun itu diperlukan strategi supaya bisnis yang kita bangun bisa bertahan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus banyak strateginya. Kemudian niat yang kuat. Jangan setengah-setengah ketika kita memang mau berwirausaha. Jadi memang diperlukan niat yang kuat, totalitas, dan yang lainnya. Kemudian I-nya itu informasi dan teknologi. Zaman sekarang banyak orang-orang yang memang mereka berjualan, berwirausaha, mereka mempromosikan produknya itu di marketplace, di sosial media. Jadi memang tidak seharusnya seharusnya kita sebagai orang yang ingin terjun di dunia bisnis itu menguasai teknologi, bagaimana tekniknya mempromosikan usaha kita di marketplace, terus kemudian bagaimana cara mendesainnya, segala macam. Kemudian supel. Orang yang berwirausaha itu harus supel karena memang dia diminta untuk mampu menawarkan dagangannya, produknya ke siapapun orangnya, ke setiap elemen masyarakat itu harus mampu. Jadi memang diperlukan jiwa yang supel. Kemudian hampir di setiap kesempatan ada beberapa mahasiswa ketika ditanya apa tujuan setelah lulus dari BSI. Jawabannya beragam. Yang pertama ada yang menjawab mencari pekerjaan atau jadi pegawai. Ada juga yang menjadi wirausahawan. Terus kemudian menjadi karyawan sambil berwirausaha. Itu semua jawaban beragam yang memang tidak salah jawabannya. Hasil dari penelitian, jadi memang sudah melewati beberapa penelitian bahwa mahasiswa itu sebenarnya sulit untuk mau dan memulai berwirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Memang sebenarnya belajar berwirausaha biasanya itu dirangsang oleh pihak keluarga biasanya. Contoh misalkan orang tuanya seorang pedagang, otomatis si anak kecilnya melihat terus kemudian diajar dirangsang oleh orang tuanya. Didukung juga oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu itu bangga kalau misalkan anaknya lulus kuliah, mendapat titel, gelar sarjana, itu menjadi pegawai. Itu pegawai bank, pegawai pemerintahan, dan yang lainnya. Jadi memang bisnis tidak dirangsang. Untuk berwirausaha itu tidak dirangsang dari keluarga karena memang baik keluarga, orang tua itu inginnya anaknya lulus dari kuliah itu menjadi seorang pegawai. Kemudian para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan berwirausaha. Akhirnya si anak pun tidak punya kemampuan untuk berwirausaha. Faktanya, banyak tenaga manusia yang sudah tergantikan oleh mesin. Teller, penjaga tol, dan yang lainnya. Terus kemudian serbuan tenaga kerja asing dengan skill yang lebih baik. Sebenarnya dikatakan tenaga kerja asing itu skillnya lebih baik, tidak juga ya. Karena memang tenaga kerja dari Indonesia pun mereka mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Tapi kita nggak tahu motifnya pemerintah apa dengan banyak menyerap tenaga asing
untuk menjadi pekerja di Indonesia. Tapi mungkin kalau dikatakan bahwa mental orang Indonesia agak lemah, iya. Karena memang dengan kemampuan yang terbatas juga orang Indonesia kadang tidak berani untuk tawar-menawar. Kemudian jumlah pekerjaan yang tersedia itu nggak sebanding dengan jumlah lulusan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi di Indonesia ada berapa nih? Setiap tahunnya mereka meluluskan banyak sarjana, banyak diploma. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia itu hanya sedikit. Hasilnya banyak mahasiswa-mahasiswa itu menjadi pengangguran. Boleh dikatakan mereka adalah pengangguran terdidik karena memang bertitel. Solusinya, lembaga pendidikan tinggi ini diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dan ini sudah dilakukan oleh pihak BSI. Mereka memberikan mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan untuk merangsang mahasiswanya berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan dan entrepreneurship ini perlu ditingkatkan. Seharusnya kalau memang mau difokuskan, pemberian mata kuliah pemberian mata kuliah kewirausahaan ini tidak hanya sebatas satu semester saja atau satu kali. Harusnya memang di 4 semester itu sudah mampu mencetak mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk berwirausaha. Di sini ada pengertian dari wira swasta karena memang judul dari pertemuan materi 2 ini wira swasta, wirausaha berpikir perubahan. Ini dari istilah wira swasta sama dengan wirausaha. Ini diperkenalkan oleh Dr. Suparman, menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Teman-teman tinggal baca aja pengertian dari wira swasta dan juga wirausaha. Ada beberapa pengertian wirausaha menurut para ahli. Menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah seorang atau sekelompok yang mengorganisir faktor produksi alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi. Sedangkan menurut ahli psikologi, wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh satu tujuan, suka mengadakan eksperimen, atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Sedangkan menurut bisnismen, wirausaha itu merupakan ancaman, pesaing, bisa juga partner. Kemudian menurut pemodal, wirausaha itu seseorang yang menciptakan kesejahteraan, tetapi orang lain yang menemukan cara untuk menggunakan sumber daya. Jadi memang ada orang-orang yang mereka punya dana, kemampuan dananya besar, tapi tidak bisa memutar atau tidak bisa memfungsikan keuangannya. Itu biasanya akan menanam saham, menanam modal di orang-orang yang memang dilihat usahanya mapan. Ada 3 jenis wirausaha menurut Ciputra. Ini ada yang namanya necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Tadinya tidak bisa berwirausaha, tadinya tidak bisa berdagang karena memang sudah terbiasa menjadi pegawai. Tapi karena di PHK, mungkin contohnya di PHK dari kantor, akhirnya mau nggak mau kebutuhan hidup harus tetap berjalan, anak istri harus tetap makan, ya udah banting setir jadi pengusaha dadakan. Terus kemudian replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Sekarang ini yang lagi ngetren itu usaha minuman. Ada haus, ada kopi jack, ada macam-macam dan yang lainnya. Itu kan semuanya sejenis ya, minuman dingin gitu. Tapi banyak yang meniru dan ini cenderung lebih mendekati ke persaingannya itu ketat banget. Gitu. Jadi memang kita harus banyak strategi. Terus kemudian ada yang namanya inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Jadi kalau misalkan bisnis minuman kita lihat di tempat-tempat yang lain, contoh haus ketika dia jual minuman ya udah jual minuman aja gitu. Tapi ada beberapa yang memang mereka jual minuman dingin seperti haus, tapi mereka coba modifikasi, mereka ada menu-menu lain yang jadi orang kalau misalkan belanja ke situ nggak harus beli es aja. Misalkan ada sate taichannya, ada
kue pancongnya atau yang lainnya, itu silakan dimodifikasi supaya nanti usahanya bisa lebih bertahan, bukan hanya minuman doang. Di sini agak buram ya slide-nya. Di sini ada bagan. Di sini ada bagan antara menjadi wirausaha dan menjadi pegawai. Yang pertama, untuk wirausaha penghasilannya bervariasi, tidak teratur. Yang namanya wirausaha, pedagang penghasilannya nggak tentu. Kadang kalau lagi rame ya penghasilannya besar, tapi kalau misalkan lagi sepi ya kecil. Beda dengan karyawan, penghasilannya itu pasti dan teratur, sehingga merasa aman. Jadi pasti kalau yang namanya pegawai misalkan setiap bulan 10 juta, udah 10 juta aja gitu. Terus kemudian memiliki peluang untuk jadi orang kaya. Yang namanya wirausaha kalau memang lagi banyak pelanggannya, lagi banyak orderannya, itu menderas orderannya, otomatis untuk peluang untuk menjadi orang kaya itu besar. Terus kemudian kalau karyawan peluang kayanya relatif, karena apa? Karena gajinya itu udah ditetapkan pasti, misalkan sebulan 10 juta ya 10 juta. Kemudian pekerjaannya bersifat tidak rutin. Enaknya menjadi seorang wirausaha bisa menentukan, apalagi kalau misalkan kita ownernya ya, kita bisa menentukan kapan kita mau libur, kapan kita mau terus digeber dagangnya, itu terserah kita karena kita ownernya, kita yang punya usaha. Beda dengan karyawan, itu pekerjaannya rutin. Contoh misalkan dia dari pagi sampai sore jam 5, itu rutin, berangkat kerjanya pagi pulang sore, pagi pulang sore, dan di kantor yang dikerjakannya itu aja karena memang ada job desk-nya. Kemudian kebebasan waktu yang tinggi kalau kita menjadi seorang wirausaha. Misalkan hari Selasa nih, di saat para pegawai, karyawan mereka masih kerja dari pagi sampai malam, kalau wirausaha udahlah mau liburan sama keluarga, mau istirahat, nggak mau dagang dulu gitu, itu bisa. Kemudian ketidakpastian tinggi. Wirausaha juga ketika kita tidak bisa berinovasi, terus kemudian usaha kita banyak pesaingnya, itu banyak kemungkinan dan kita harus siap. Kalau karyawan itu ada kepastian, karena memang kalau dia belum di PHK ya otomatis masih tetap terus dapat gaji, terus kemudian kerjanya pun masih seperti itu. Kemudian jadi wirausaha, kreativitas dan inovasi dituntut setiap saat. Pastinya kalau misalkan kita nggak ada kreativitas, kita nggak berusaha tiap hari bagaimana caranya mengenalkan produk ke orang lain, bagaimana caranya orang itu repeat order ke kita, itu kita nggak akan bisa bersaing kalau kita nggak selalu punya inovasi-inovasi. Kalau karyawan itu menunggu instruksi dari atasan, kamu nanti kerjain ini ya, kamu nanti kerjain ini ya gitu. Jadi memang menunggu instruksi kerjanya. Terus kemudian wirausaha ini ketergantungannya rendah. Ketergantungannya rendah dalam artian sama orang lain itu ketergantungannya rendah. Jadi kalau kita ownernya itu enak. Beda dengan karyawan, itu ketergantungannya tinggi terhadap perusahaan. Jadi kadang-kadang kita suka ngelihat ada orang yang diomelin sama bosnya, terus ditegur, ini biasa aja karena memang dia masih membutuhkan pekerjaan itu, ketergantungannya terhadap perusahaan itu tinggi. Kemudian resikonya tinggi. Wirausaha itu berarti orang-orang yang siap mengambil keputusan dengan bijak, dengan tepat. Jadi kalau misalkan kira-kira bisnis ini lancar atau enggak ya gitu, oh kayaknya bakal lancar nih, ya udah ambil keputusan. Beda dengan karyawan itu resikonya relatif rendah, karena kalau misalkan perusahaan bangkrut bukan cuma satu orang yang ngerasain, semuanya pun ikut merasakan. Beda kalau berwirausaha. Wirausaha itu terbuka peluang untuk menjadi bos. Iyalah, kalau kita ownernya kita bos, kapan lagi dipanggil bos? Kalau misalkan kita owner terus kita punya karyawan gitu, karyawan manggilnya bos. Kalau misalkan kita jadi karyawan, itu harus berapa lama kita untuk menjadi bos, itu pun kalau enggak gitu. Tapi beda sama wirausaha, kecil apapun usaha kita, keuntungannya sedikit ya kita udah jadi bos. Terus kemudian wirausaha ini tanggung jawabnya besar. Iya,
otomatis misalkan kita sudah mengeluarkan modal sekitar 150 juta. Terus kemudian di kemudian hari misalkan usaha kita bangkrut. Ya otomatis tanggung jawab yang harus dipikul itu besar. Kemudian tanggung jawabnya relatif kalau untuk karyawan. Di sini ada beberapa keuntungan dari wirausaha, tadi sudah Ibu jelaskan, tinggal dilewat aja slide-nya. Ada beberapa kelemahan dan manfaatnya. Di sini bagaimana caranya memulai? Mindset menggerakkan perilaku. Mindset itu posisi atau pandangan mental seseorang yang memenuhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi satu fenomena. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, dan keputusan. Mindset adalah pola pikir yang mencakup diantaranya ada sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran menghasilkan ide, persepsi, dan perasaan, sikap mental dalam merespon sesuatu. Jadi mental kita merespon sesuatu gimana gitu. Jadi kalau memang kita niat sudah niat untuk berwirausaha, jangan siap untung saja, tapi kita harus siap rugi supaya nantinya ketika ada masalah apa-apa kita siap menghadapinya, nggak langsung down mentalnya. Terus kemudian kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang, perilaku atau sikap. Itu bagaimana kita mempercayai, atau gini, kita sering membaca biografi orang-orang atau entrepreneur yang sukses, dan itu kita coba pahami, kita coba ikuti, dan itu yang nantinya kepercayaan yang mempengaruhi pola pikir kita ke depannya. Jenis mindset yang pertama ini menurut Carol Dweck, fixed mindset ini memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan cirinya. Jadi memang yang namanya bakat itu adalah keturunan yang dibawa dari orang tua, gen, baik ayah maupun ibu, dan kita tidak tahu yang dominan itu dari ayah atau ibu. Ya, ciri-cirinya ini menghindari adanya tantangan. Ya, orang yang menghindari adanya tantangan berarti orang-orang yang memang nggak siap menghadapi masalah. Kemudian mudah menyerah, gampang down, menganggap usahanya tidak ada gunanya. Terus kemudian mengabaikan kritik, jangan pernah mengabaikan kritik. Mungkin ada orang-orang yang ketika mereka memberikan kritik itu karena mereka ingin kita tetap bertahan dengan usaha kita. Jangan kita bisa terima pujian tapi kita tidak menerima kritikan dari orang lain. Selama kritikannya membangun dan bisa mengembangkan usaha kita, kenapa enggak kita dengar? Merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kadang-kadang kita sendiri melihat orang lain sukses, terus kita gini-gini aja, kitanya jadi down, kitanya jadi galau, jadi ini. Jangan, kita tetap berpikir positif bahwa usaha kita kedepannya juga bakal maju. Grow mindset, ini mindsetnya berkembang. Jadi ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang itu dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Yang namanya usaha itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan usaha kita maksimal, strategi-strategi kita sudah benar, promosi-promosi kita gencar dan yang lainnya, pasti usaha kita bisa dikenal orang dan usaha kita bisa bertahan. Kemudian memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi dari keturunan. Jadi itu bukan fungsi dari keturunan, tapi yang namanya bakat itu adalah keturunan. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari yang tadi Ibu jelaskan, ini mampu menerima tantangan dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan. Jadi segala sesuatu masalah yang dia dapati di tengah-tengah usahanya, itu yang dia pahami adalah dia harus menghadapinya, dan ini bagian dari proses pendewasaan diri. Kemudian tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi bagaimana caranya ketika gagal kita mampu bangkit kembali. Berpandangan positif terhadap usaha. Selalu berpandangan positif terhadap usaha karena prasangka itu bagian dari doa. Jadi kalau misalkan kita berprasangka baik terhadap usaha kita, kedepannya usaha kita bakal maju. Belajar dari kritik. Itu tadi, kita harus open minded. Pikiran kita harus terbuka. Ketika ada orang yang memberikan kritikan ke kita, selama itu baik harus kita dengarkan.
kemudian menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Coba kalian baca entrepreneur yang memang mereka sukses. Itu mereka triknya gimana sih? Yang namanya jatuh bangun dalam usaha itu pasti, ya. Komponen mindset yang pertama paradigma. Ini cara yang digunakan oleh seseorang dalam memandang sesuatu. Keyakinan dasar adalah kepercayaan yang dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Ada juga yang dinamakan nilai dasar, di mana sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan tersebut, nilai-nilai tersebut seseorang dibatasi. Kemudian bagaimana membentuk mindset positif? Yang pertama, masalah adalah hikmah. Masalah itu pembelajaran, pendewasaan buat kita. Fokus dan sungguh-sungguh, kerja keras dan pantang menyerah, berpikir positif dan selalu bersyukur. Membentuk mindset entrepreneur. Berikut ada 9 kiat. Yang pertama, pengusaha itu pilihan mulia. Ya, pengusaha itu pilihan mulia. Kemudian pengusaha itu kayak ide, karena biasanya para pengusaha itu adalah orang-orang yang cerdas, karena mereka harus selalu menemukan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian pengusaha mengatur waktu, bukan diatur waktu. Pengusaha gajian tiap hari, iyalah. Ibu dagang bahan-bahan bros, bahan-bahan craft, itu gajiannya tiap hari. Terus kemudian pengusaha itu bos, pengusaha harus luas pergaulannya. Pengusaha itu mandiri, pengusaha itu solusi untuk menjadi orang kaya, kemudian pengusaha dapat mewariskan ke usahanya itu nanti ke anak cucu. Beda kalau misalkan kita menjadi seorang pegawai. Ada beberapa tips untuk memulai sebuah usaha. Yang pertama, motivasinya harus kuat. Kayaknya udah deh, saya harus benar-benar terjun ke dunia bisnis. Kayaknya memang jiwa saya ada di sana. Lakukan. Kemudian mindsetnya harus tepat, produktif, kreatif, positif. Jadi harus senantiasa berpikir positif, harus produktif, ya. Mengolah, kalau misalkan usaha yang nanti dibangun itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, itu harus tetap produktif. Terus kemudian kreatif. Lagi-lagi seorang wirausaha itu harus kreatif. Terus yang ketiga itu make it, lakukan saja. Selama itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi hukum, lakukan apa yang menurut kalian itu baik. Untuk meningkatkan motivasi dalam berwirausaha, maka settinglah hasrat untuk menjadi crazy rich. Pupuklah hasrat tersebut dengan membayangkan bahwa seorang entrepreneur akan mempunyai banyak waktu luang dan ruang yang lapang. Karena banyak sebenarnya orang-orang yang mereka keluar dari pekerjaannya, dari kantornya, terus memulai sewirausaha, itu lebih mengalami ketenangan hidup. Karena apa? Lebih dekat dengan anak-anak, lebih dekat dengan keluarga, bisa memperhatikan masa perkembangan anak. Beda kalau menjadi karyawan, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, nggak ketemu sama anak, nggak tahu gimana perkembangan anak. Bagaimana mencari ide? Ide usaha itu bermula, contoh misalkan adanya masalah. Contoh misalkan gini, kok kayaknya sekarang nih masa pandemi kemarin ya, kayaknya masa pandemi orang banyak butuh masker deh, sedangkan masker itu mahal. Coba deh bikin masker kain, jadi kita bisa, karena memang ada masalah, akhirnya ide usaha itu muncul. Terus kesenjangan supply dan demand. Jadi memang kita harus pahami ini ada contoh misalkan ada barang-barang yang susah untuk didapat atau mungkin sedikit di pasaran. Kita coba cari-cari pemasok yang banyak stok barangnya itu di mana, dan kita ide usaha dari situ bisa muncul. Kemudian ada prinsip bisnis 3M meliputi mulai dari yang disukai, disenangi, hobi. Ibu berbisnis bahan-bahan untuk membuat bros itu berangkat dari suka gitu, karena memang biasa perempuan itu kan suka ya sama yang lucu-lucu, yang cantik-cantik gitu. Ibu sering beli bros. Ketika sadar, ibu pikir kenapa nggak saya jualan aja ya gitu. Ibu coba kreasikan ini, melihat perkembangannya, kok kayaknya banyak yang butuh bahan-bahannya juga ini, ya udah lama kelamaan lebih seneng jualan bahannya dibanding kreasi bikin brosnya. Kemudian mulai dari yang dikuasai, apa yang dikuasai nih gitu. Jadi memang itu yang harus dimulai. Terus kemudian mulai dari sekarang. Jadi kalau misalkan sudah ada niat untuk berwirausaha, itu jangan ditunda, langsung dijalankan. Ada beberapa prinsip dari 3A meliputi
Ada amati, tiru, persis. Boleh kita contoh misalkan banyak ayam-ayam KFC yang banyak orang berdagang yang sejenis ayam-ayam KFC. Ada Sabana, ada The Besto, dan yang lainnya. Terus kemudian ada para UMKM, pedagang-pedagang kecil yang memang mereka melihat peluang itu, kayaknya kalau usaha ayam itu nggak ada matinya deh, saya juga mau dagang gitu, cuman kan tidak ada mereknya, mereka pahami cara membuatnya seperti apa, itu mereka lakukan. Kemudian ada yang namanya prinsip bisnis yang kedua, ini ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Boleh contoh misalkan banyak orang jualan keripik, misalkan keripik singkong, ada yang rasanya misalkan dia cuma jual dua rasa, original sama rasa manis. Kenapa enggak kita modifikasi rasanya, ada rasa keju, balado, dan yang lainnya. Terus kemudian ada amati, buat sendiri. Kita amati nih, ini misalkan ada makanan yang lagi hits nih, yang lagi banyak peminatnya. Coba dipelajari, ini rasanya apa ya, kira-kira bumbunya apa ya, langsung dicoba-coba sendiri, dibuat sendiri ya. Nah, kalian di sini di kalian di sini sudah ada tugas dari ibu. Kalian pertama, kalian kan sudah punya kelompok ya. Kalian sudah punya kelompok, terus kemudian sudah punya merek dagang dan yang lainnya. Kalian coba desain company profile-nya, terus kemudian katalognya, bannernya, brosurnya, coba didesain aja. Di makalah, di contoh proposal bisnis yang kemarin ibu kasih ke kalian itu mereka udah ada yang ngedesain. Coba kalian contoh seperti itu ya. Oke, di sini ada latihan soal pertemuan 2. Nanti coba ibu lihat di LMS e-learning, itu bisa kalian lihat atau enggak ya. Oke, cukup sekian pemberian materi dari ibu, semoga kalian paham. Kalau tidak ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup, jangan japri ya, biar ibu jawabnya sekalian, jadi teman-teman yang mau bertanya sama sudah mendapatkan jawabannya. Sekian dari ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.